Merdeka, berjumpa kembali dengan Paniko dalam pembahasan sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa yang terjadi tanggal 14 Februari. Apakah kita akan membicarakan Valentine? Tentu saja tidak. Kita akan membicarakan peristiwa Merah Putih di Manado yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1946. Ini adalah rentetan proklamasi kemerdekaan yang berusaha daerah-daerah menyatakan bahwa mereka mendukung perjuangan dan proklamasi yang dinyatakan di Jakarta pada bulan Agustus 1945. Daerah-daerah yang dipikirkan waktu itu oleh Belanda bahwa perjuangan ini hanya lokal di Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Tapi putra-putri Manado melawan waktu itu. Mereka mendengar bahwa ada perwakilan Indonesia di luar negeri, LN Palar yang merupakan putra daerah. Terusnya ada Samratulangi yang memimpin Sulawesi juga putra daerah, dan banyak lagi lainnya. Akhirnya mereka berinisiatif mulai suatu aktivitas yang untuk tujuannya menyatakan bahwa Manado, Sulawesi Utara juga bagian dari Indonesia. Uniknya, peristiwa di Sulawesi Utara ini atau di Manado tepatnya, nanti yang menjadi tokohnya sebagian adalah prajurit-prajurit Kenil yang selama ini dikenal loyal dengan Belanda. Tapi prajurit Kenil putra daerah dari Sulawesi Utara waktu itu, mereka berpikir bahwa ini saatnya untuk merdeka, menyatakan kemerdekaan dan berjuang tidak untuk bangsa lain tapi untuk bangsanya sendiri. Waktu itu menjelang tengah malam mereka sudah bersiap di tanggal 13 Februari untuk menguasai salah satu tangsi militer yang sangat disegani waktu itu di daerah Teling. Tangsi militer ini begitu disegani, tapi mereka adalah juga sebagian tinggal di situ. Mereka adalah pasukan yang berada di situ juga. Akhirnya mereka tengah malam melakukan gerakan yang bisa menaklukkan, menangkap pemimpin-pemimpin militer yang berada di tangsi itu dan menjadikan mereka tahanan. Kemudian juga pimpinan militer di Manado juga mereka tangkap dan ditahan juga. Begitu pemimpin sipilnya di pagi hari dan siang hari. Tidak hanya di Manado saja, perjuangan ini juga merembet ke wilayah lain di wilayah Sulawesi Utara waktu itu. Ada wilayah lain, misalnya ada di Tomohon. Waktu itu pasukan dari Manado bergerak ke Tomohon supaya meminta pasukan Kenil yang ada di Tomohon yang pro Belanda untuk menyerahkan diri juga. Akhirnya mereka menyerah. Sedikit perlawanan terjadi pada saat pasukan yang dari Manado ini bergerak ke arah Girian. Girian itu ke arah Bitung kalau di Sulawesi Utara. Di sana ada kamp tahanan tentara Jepang. Ribuan tentara Jepang ditahan di sana. Akhirnya dengan upaya, dengan usaha dan sebagainya, penjagaan di kamp tahanan Jepang itu juga berhasil ditaklukkan dan menyatakan takluk kepada pimpinan para pemuda dari Kenil yang pro Republik, pro Indonesia, pro kemerdekaan. Setelah itu dinyatakan bahwa wilayah Manado, Sulawesi Utara berada di bawah pimpinan gabungan dari tokoh sipil, lapian, dan tokoh militer dahulu. Menyatakan mereka ikut dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ini yang menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa gerakan perlawanan-perlawanan mendukung kemerdekaan tidak hanya terjadi di wilayah Jawa dan sekitarnya, tapi juga di daerah-daerah yang nun jauh di utara, yaitu Manado, Sulawesi Utara. Bahwa putra-putri Indonesia waktu itu tidak mau dipecah belah, bahwa kita berjuang atas nama bangsa Indonesia